Semangat pagi semua anak-anak kelas 10 dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Pak Sitepu. Kali ini saya akan bagikan materi bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, langsung saja diperhatikan contohnya sudah saya buatkan 2 contoh soal ya. Nah ini dia, harga 2 buah pisang, 2 buah apel dan sebuah mangga itu adalah Rp1.400. Lalu harga sebuah pisang dan sebuah apel dan 2 buah mangga adalah Rp1.300. Sedangkan harga sebuah pisang, 3 buah apel dan sebuah mangga adalah Rp1.500. Hitunglah harga sebuah pisang, sebuah apel dan sebuah mangga. Oke, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Yang pertama kita harus tetapkan dulu siapa yang menjadi variabel itu ya. Jadi variabel itu apa? Variabel itu adalah nilai yang tidak tentu. Oke, tidak tentu artinya berubah-ubah. Nah, dari sini yang dapat kita buatkan sebagai variabel adalah siapa nih? Harga sebuah pisang ya. Harga pisang, harga apel dan harga mangga. Karena ini yang harganya belum tertentu di sini, oke? Jadi yang pertama ini kita misalkan dulu ya. Kita misalkan dulu ya, kita misalkan bahwasanya harga satu buah pisang ini kita anggap adalah si X misalnya, oke. Lalu harga satu apel ini kita anggap sebagai Y. Lalu harga satu mangga ini kita buat misalnya adalah Z ya, oke. Adalah Z. Nah, jadi dari cerita ini dapat kita buatkan sistem persamaannya. Oke, jadi yang pertama bisa kita buatkan adalah 2 pisang berarti 2X ya. Ini 2X. 2 apel berarti ditambah 2Y. Dan sebuah mangga berarti ditambah 1Z atau Z ya. Sama dengan 1.400 ya. Oke. Kemudian persamaan yang kedua kita lihat lagi nih. Harga sebuah pisang, sebuah apel dan 2 buah mangga. Berarti ini X tambah Y ditambah dengan 2Z, harganya adalah 1.300. Kemudian persamaan yang ketiga kita lihat lagi nih, harga sebuah pisang, 3 buah apel dan sebuah mangga. Berarti ini X ya ditambah 3Y karena 3 buah ya apel, baru tambah sebuah mangga, ini Z sama dengan 1.500. Nah, pertanyaannya adalah berapakah harga sebuah pisang, sebuah apel dan sebuah mangga? Berarti ini X tambah Y ditambah Z, berapa nilainya? Oke. Nah, langsung kita gunakan metode eliminasi. Oke. Jadi dari ketiga persamaan ini saya ambil dulu persamaan 1 dan 3 ya. Kenapa? Karena ini Z-nya sudah sama banyaknya, oke. Maka yang pertama diambil ini 1 dan 3. Jadi 2X tambah 2Y tambah Z sama dengan 1.400. Yang ketiga X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 1.500. Nah, dalam hal ini karena sudah sama kita nggak perlu lagi mengali ya. Maka ini langsung kita kurangkan ya, kita kurang. Jadi ini Z kurang Z boleh kita habiskan. 2X kurang X hasilnya adalah X. 2Y kurang 3Y hasilnya adalah negatif Y. Sama dengan ini 1.400 dikurang 1.500 hasilnya adalah negatif 100. Oke. Nah, kemudian yang kedua, jadi kita butuh satu lagi persamaan dalam X dan Y. Maka kita lakukan lagi eliminasi. Maka dari sini kita ambil 1 sama 2 boleh, 2 sama 3 juga boleh. Oke. Dalam hal ini saya ambil 2 dan 3 ya, 2 dan 3. Oke, berarti yang kedua adalah X tambah Y tambah 2Z sama dengan 1.300. Kemudian yang ketiga X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 1.500. Oke. Nah, jadi biar dapat kembali X dan Y-nya, maka kita hilangkan si Z ya. Jadi kalau kita lihat di atas ada 2Z, maka bawah kalikan 2. Sementara di bawah ada 1Z, berarti kalikan 1 lah di atas, oke? Nah, jadi kalau mau kita kalikan dulu boleh. Nah,
Jadi kita kalikan dulu, boleh ini. Saya taruh di bawah ya, nggak di atas ya. Jadi kita taruh di bawah. Oke. Jadi karena kali 1 yang di atas, maka ini tetap X tambah Y tambah 2Z sama dengan 1300. Yang bawah kita kalikan 2 semua. 2X ditambah 6Y ditambah 2Z sama dengan 3000 ya. Oke. Lalu kita operasikan kurang. Kita kurangkanlah ini. Maka ini boleh kita tewaskan. Sekarang kita tinggal lihat X dikurang 2X. Hasilnya adalah negatif X. Y kurang negatif Y. Kurang 6Y berarti adalah negatif 5Y. Sama dengan 1300 dikurang 3000. Negatif 1700. Oke. Kita sudah punya dua persamaan dalam bentuk X dan Y. Maka sekarang tinggal kita eliminasikan kembali ya. Kita eliminasikan. Oke. Jadi X kurang Y sama dengan negatif 100. Kemudian yang ini adalah min X min 5Y sama dengan negatif 1700. Oke, kita eliminasi. Langsung ini kita nggak perlu mengali ya. Kenapa? Karena X-nya sudah sama nih banyaknya, hanya beda tanda, satu positif satu negatif, maka operasinya adalah tambah ya. Maka nih habis. Kemudian min 1 tambah min 5 berarti min 6 ya. Min 6Y sama dengan ini min 100 tambah min 1700 min 1800. Jadi ini Y sama dengan, tinggal kita bagikan ya. Negatif bagi negatif positif ya. Ini boleh kita buangkan. 1800 bagi 6 hasilnya adalah 300 ya. Oke. Maka kita sudah ketemu si Y. Nah, sekarang kita cari siapa si X. Gunakan salah satu, boleh yang atas, yang bawah. Saya ambil yang atas ya. Oke, kita kemari ya. Oke, sekarang berarti X kurang Y sama dengan negatif 100 nih. Kita masukkan Y-nya. X kurang 300 sama dengan negatif 100. X sama dengan negatif 100 ditambah 300 ya. Maka X-nya adalah 200. Oke, maka kita sudah ketemu si X atau harga satu buah pisang. Nah, sekarang harga pisang udah dapat. Harga apel dapat. Sekarang kita cari harga mangga. Maka kita gunakan salah satu dari yang 3 ini. Oke. Nah, saya mengambil yang kedua. Oke, yang kedua. Jadi kita ambil yang kedua, kita tulis dulu ya, X tambah Y tambah 2Z sama dengan 1300. Kita masukkan X-nya 200, Y-nya 300 ditambah 2Z sama dengan 1300 ya. Ini 500 ditambah 2Z sama dengan 1300. Kita pindahkan 500-nya, 2Z sama dengan 1300 dikurang 500. 2Z sama dengan 800 ya. Oke, tinggal kita bagi 2. Z sama dengan 800 bagi 2 berarti 400 ya. Oke. Maka kita sudah ketemu harga satu buah mangga. Yang ditanya tadi apa? Berapakah X tambah Y tambah Z? Maka X tambah Y tambah Z ini sama dengan 200 ditambah 300 ditambah 400. Hasilnya adalah 900. Oke. Jadi dapat ya. Oke. Baik. Semoga bisa dipahami. Oke, kita ambil